Ketika ada warga yang meninggal dunia, masyarakat suku Dayak Blusu melaksanakan upacara adat kematian di balai adat atau rumah panjang. Upacara ini menjadi simbol penghormatan terakhir kepada almarhum. Para penari dari berbagai desa di Kabupaten Tanah Tidung turut hadir untuk mengikuti prosesi adat sebagai wujud penghormatan, kebersamaan, dan rasa duka kepada keluarga yang ditinggalkan. Tari panjang merupakan tarian penghormatan terakhir yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk perpisahan kepada almarhum. Gerakan-gerakan dalam tarian ini menggambarkan perjalanan roh yang harus ditempuh agar dapat mencapai dunia arwah dengan tenang. Setiap langkah kaki, setiap ayunan tangan mengandung doa dan harapan agar roh tidak tersesat dan dapat diterima dengan baik oleh para leluhur. Tarian ini bukanlah sebuah hiburan, ia adalah ritual yang sakral. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat sembarangan menarikan tari panjang. Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan masyarakat setempat, keluarga inti yang sedang berduka umumnya tidak diperbolehkan ikut menari. Mereka dianggap masih larut dalam kesedihan dan harus fokus pada doa serta proses pelepasan orang terkasih yang telah berpulang. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, keluarga diperbolehkan ikut serta. Jika mereka ikut menari, terdapat aturan khusus yang harus dipatuhi. Mereka tidak boleh memakai manik-manik ataupun busana adat yang bernuansa kegembiraan. Sebagai gantinya, mereka hanya diperbolehkan mengenakan pakaian putih polos yang melambangkan kesucian hati, keikhlasan, serta kesederhanaan dalam melepas kepergian almarhum. Penari tari panjang biasanya berasal dari kerabat jauh atau masyarakat sekitar yang telah memahami adat dan makna tarian ini. Melalui gerakan tarian yang lembut dan teratur, mereka menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Tarian ini sekaligus menjadi simbol kebersamaan bahwa dalam menghadapi duka, masyarakat Dayak Blusu tidak akan membiarkan satu keluarga pun merasa sendiri. Lebih dari sekedar tradisi, tari panjang adalah warisan budaya yang mengajarkan nilai solidaritas, penghormatan, dan rasa cinta yang tidak terputus meskipun seseorang telah pergi. Inilah wujud nyata bagaimana masyarakat Dayak Blusu menjaga hubungan antara yang hidup dan yang telah tiada. Melalui tarian ini, almarhum diantar dengan penuh hormat dan keluarga dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan dengan hati yang lebih lapang. Kalau misalnya menari orang meninggal itu, kalau pihak orang yang kematian, dia tidak boleh bersukaria, dia fokus dalam kesedihannya. Kalau yang seperti yang menari itu, waktu ada peti di rumah, itu orang lain, orang yang tidak ada keluarganya sama itu. Itu secara itu kalau menari itu seperti nanti di tempat saya meninggal. Tapi yang bisa menari itu pihak dari Sebawang. Tapi namanya keluarga yang kematian itu tidak boleh. Pokoknya dia di Sebawang atau di Sekatak, dia pihak lain. Bagi yang keluarganya yang meninggal itu dia tidak boleh. Dan juga kalau dia ikut menari, dia tidak bisa berpakaian adat. Dia, kalau kita lihat orang itu ikut naik menari, dia tidak bisa pakai manik, cuma dia pakai kain putih. Berarti dia ada hubungan keluarganya. Dalam adat Dayak Blusu, pernikahan bukan hanya penyatuan dua orang, tapi juga penyatuan dua keluarga besar. Setiap prosesnya dilakukan dengan penuh hormat dan makna. Di hadapan para tetua, kedua mempelai duduk mengenakan pakaian adat Blusu yang dipenuhi warna-warna cerah, manik-manik, serta simbol-simbol leluhur.
Busana ini tidak sekedar hiasan, tetapi lambang kedewasaan dan kesiapan mereka memasuki kehidupan baru. Di depan mereka disiapkan berbagai hidangan adat, sama makanan itu bukan hanya untuk disantap, tapi juga sebagai lambang harapan agar rumah tangga pasangan yang baru ini diberkati, dilimpahi rezeki, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Para tetua kemudian memberikan nasihat, mengingatkan kedua mempelai tentang pentingnya saling menjaga, saling menghormati, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Upacara pernikahan ini menjadi bukti bahwa adat Dayak Bulusu masih dijaga dan diwariskan dengan penuh kebanggaan. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap simbol mengingatkan kedua mempelai dalam ikatan yang suci dan sakral. Selain dikenal dengan kekayaan ritual kematiannya, masyarakat Dayak Bulusu juga memiliki minuman tradisional yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka, yaitu tuak. Bagi masyarakat Dayak Bulusu, tuak bukan sekedar minuman untuk dinikmati. Tuak menyimpan simbol kebersamaan dan persaudaraan. Minuman ini bisa dihidangkan pada berbagai acara adat, mulai dari pesta panen, penyambutan tamu penting, hingga perayaan-perayaan keluarga. Saat tuak dituangkan ke dalam cawan dan dibagikan dari satu orang ke orang lain, itu menandakan ikatan sosial yang kuat, bahwa setiap orang yang hadir adalah bagian dari satu komunitas yang saling menghormati. Dalam perayaan adat, tuak sering dijadikan media untuk memulai komunikasi dan mencairkan suasana. Namun tetapi ada batasan yang harus dipatuhi. Masyarakat menghormati tuak sebagai warisan budaya sehingga setiap orang yang menikmatinya diharapkan menjaga etika dan perilaku. Tuak bukanlah minuman untuk mabuk-mabukan tanpa kendali, melainkan sarana mempererat tali kekerabatan. Tuak adalah cerminan keseimbangan antara manusia dan alam yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Bulusu. Dari alam yang memberikan kehidupan, sehingga proses pembuatannya memerlukan ketelitian dan kesabaran. Semua ini menunjukkan bahwa budaya Dayak Bulusu tidak hanya hidup dalam tarian dan ritual, tetapi juga dalam setiap tegukan tuak yang mengalir menghubungkan satu hati dengan hati yang lain.